Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan cara untuk men-setting alur penolakan izin. Jadi, pertama-tama silakan login melalui akun admin instansinya masing-masing. Setelah login, silakan Bapak Ibu untuk mencari jenis izin yang akan disetting untuk alur penolakannya di menu setting perizinan, jenis izin. Di menu setting perizinan, jenis izin. Setelah masuk di menu setting jenis izin, silakan Bapak Ibu cari jenis izin yang akan disetting alur penolakannya. Sini saya ingin mencoba untuk men-setting izin yang nomor 3 ini. Setelah didapatkan izin yang akan disetting alur penolakannya, Bapak Ibu silakan mengklik tombol pensil yang berwarna hijau di paling kanan ini. Setelah berhasil dibuka, untuk men-setting penolakan izin, Bapak Ibu silakan dicek dulu untuk jenis pengajuannya. Nah, di sini pada jenis pengajuan ini, di tab jenis pengajuan ada kolom alur proses. Ya, ada kolom alur proses. Nah, untuk memasukkan setting penolakan pada alur proses, silakan Bapak Ibu mencari alur proses yang akan disetting alur penolakannya pada saat izin berjalan nanti. Sini saya mencoba untuk menggunakan yang jenis pengajuan baru, alur prosesnya. Kita copy saja. Lalu Bapak Ibu silakan buka tab satu lagi. Buka si cantiknya. Tadi saya ulangi lagi. Setelah setelah klik tombol pensil di jenis izin yang akan disetting penolakannya, lalu dicari di tab pengajuan ini, jenis pengajuan, alur proses yang akan dimasukkan alur penolakannya. Di sini contohnya di sini ada saya untuk baru dan perubahan. Sini saya ingin mencoba untuk memasukkan pada jenis pengajuan baru. Jenis pengajuan baru itu alur prosesnya ini seperti ini contohnya. Setelah itu Bapak Ibu silakan buka tab satu lagi. Dan kita cari alur proses yang akan disetting untuk penolakannya. Untuk settingnya ada di menu setting perizinan alur proses. Setting perizinan alur proses. Kita klik. Setelah menu alur proses terbuka, silakan Bapak Ibu ketikkan alur proses yang akan dimasukkan untuk alur penolakan izinnya nanti. Sini saya contohnya untuk alur proses yang ada di tab izin saya sebelah ini tadi, alurnya ini, ke tab sebelah, kita cari alurnya. Lalu setelah ketemu alur yang dimaksud, Bapak Ibu silakan klik tombol pensil. Ya, jadi tadi di menu setting perizinan alur proses, lalu cari nama alur proses yang akan disetting penolakannya, klik tombol pensil. Setelah klik tombol pensil, kita bisa lihat alur proses di sini. Contohnya ya, contoh yang dari saya yang tadi saya contohkan, belum ada settingan untuk jika izin yang dimaksud nanti atau diajukan nanti ternyata ditolak, itu belum ada ya untuk settingan di sininya. Nah, setelah itu Bapak Ibu jika ingin menambahkan alur proses penolakannya, ditambahkan saja. Langsung di bawahnya klik tombol tambah. Sini Bapak Ibu saya mencontohkan untuk bisa memasukkan untuk jenis proses, yaitu entry data penolakan. Sini tipe tautannya form. Jadi nanti jika seandainya ada izin yang
pada saat proses penetapan ternyata ditolak, nanti otomatis alur proses untuk yang entry data penolakan dan cetak surat penolakan itu otomatis muncul di alur proses. Ini contohnya untuk settingannya. Jadi di sini tipenya adalah form. Tulisan wajib isinya di sini seperti biasa harus dihilangkan. Kita pindahkan ke tautan yang lain terlebih dahulu, lalu dikembalikan ke tautan awal. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus memasukkan template formnya. Template form untuk entry data penolakan. Jadi sama seperti entry data yang biasa ya, untuk membuatnya sama di menu template form. Jadi untuk menginput ini juga sama. Jika sudah dibuatkan template form untuk entry data penolakan, Bapak Ibu silakan mencari template form yang dimaksud untuk diinput pada alur proses tersebut. Ini contohnya saya menggunakan ini yang dari admin. Nanti Bapak Ibu bisa mengkopinya lalu diedit sesuai dengan kebutuhan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Setelah masukkan entry data penolakan, sini saya ingin menambahkan untuk proses yang terakhir, yaitu surat penolakan. Ya, jadi di sini ya Bapak Ibu bisa memasukkan, ada untuk cetak draft penolakannya. Sini kan seperti biasa, tulisan wajib isinya harus dihilangkan lalu dikembalikan ke tautan awalnya, yaitu report untuk di sini. Jadi sama-sama seperti proses-proses yang lain, sini untuk yang tipenya report, Bapak Ibu harus membuatkan template datanya. Ini contohnya, dimasukkan. Setelah itu untuk nomor 11, saya ingin mencontohkan untuk menambahkan lagi. Nah, ini untuk jika yang menggunakan tanda tangan elektronik, Bapak Ibu bisa memilihnya, yaitu nama prosesnya surat penolakan. Jika tidak menggunakan tanda tangan elektronik, Bapak Ibu silakan memilih untuk yang nama prosesnya atau jenis prosesnya, yaitu cetak penolakan izin. Nah, ini untuk yang bertanda tangan biasa ya. Dan untuk yang menggunakan TTE atau tanda tangan elektronik, bisa Bapak Ibu memilih jenis prosesnya, yaitu surat penolakan. Lihat tipe tautannya send report yang ini. Seperti biasa, tulisan wajib isi di sini harus dihilangkan. Dengan cara memindahkan tautannya lalu dikembalikan lagi ke tautan awalnya. Jangan lupa diinput juga untuk template form atau template data yang nanti akan dikeluarkan pada saat proses berakhir. Seperti ini ya. Ini contohnya untuk menambahkan alur proses penolakannya. Jika izin yang nanti sedang berjalan atau yang ada nanti pada saat penetapan dipilihnya ditolak, nanti proses yang baru kita tambahkan tadi, yang saya contohkan tadi itu, nanti akan muncul secara otomatis jika pada saat penetapan dipilihnya yaitu ditolak. Ini secara default akan muncul. Jika pada saat penetapan dipilihnya ditetapkan, proses yang tadi kita tambahkan untuk penolakan itu tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Jadi proses penolakan ini seperti ini yang saya contohkan tadi, itu entry, cetak draft, dan surat penolakan. Jika dipilihnya penetapan, pada saat penetapan yaitu ditetapkan, ini tidak akan muncul. Jika dipilihnya pada saat penetapan yaitu ditolak, otomatis 3 proses ini akan muncul. Dan proses yang di atas yaitu cetak draft izin, tanda tangan sertifikat, dan penyerahan izin itu tidak akan muncul ya jika pada saat penetapan dipilihnya ditolak. Setelah itu, jika sudah semua, kita perbarui. Setelah berhasil disimpan untuk setting alur penolakannya, kita akan mencoba untuk menjalankan prosesnya, apakah proses penolakan yang tadi kita tambahkan pada alur proses izin yang dimaksud atau yang dicontohkan itu akan muncul atau tidak. Caranya sama.
ke menu transaksi, permohonan izin. Kita tambah, klik tanda tambah, pilih tadi jenis permohonannya. Yang saya contohkan adalah untuk alur proses atau jenis pengajuan baru ya, jangan sampai salah. Perlu diperhatikan pada saat men-setting alur proses tadi, Bapak Ibu harus memperhatikan alur proses yang di setting jenis izin itu, alur proses jenis pengajuannya apa, itu jangan sampai salah. Lalu instansinya, instansi demo, instansi masing-masing, unitnya bisa dipilih, kita langsung aja ya. Nah tadi nama izin yang disetting untuk contoh penolakan yang saya contohkan ini ya, yang tadi ajukan. Ini untuk yang persyaratan yang tidak wajib nih, misalnya tidak dibutuhkan ya dihapus saja. Persyaratan yang lain yang dibutuhkan atau yang wajib itu harus di checklist, centang terpenuhi di checklist, dan harus diupload dokumennya. Oke, setelah berhasil dibuat, kita coba buat, klik buat. Setelah izin berhasil dibuat, kita coba untuk menjalankannya di menu transaksi, proses permohonan. Transaksi, proses permohonan. Nah ini tadi izin yang kita coba untuk contoh untuk menjalankan izin setting di alur penolakannya ya. Setting di alur prosesnya untuk penolakan kita coba jalankan. Ini tadi izin yang saya ajukan. Kita coba jalankan sampai nanti proses penetapan kita pilih untuk ditolak. Kita coba apakah proses yang kita tambahkan di alur proses tadi akan muncul atau tidak. Sini setelah proses entry data, di sini langsung ke proses penetapan. Kita dipilih, kita coba untuk ditolak ya Bapak Ibu ya. Tolak. Sini coba untuk mengupload file atau dokumen, lalu kita klik proses berikutnya. Nah ini kita langsung masuk ke entry data penolakan. Tadi karena proses yang saya contohkan pada saat penetapan dipilihnya ditolak, jadi otomatis untuk proses berikutnya seperti cetak draft izin dan tanda tangan sertifikat tidak muncul. Nah yang muncul jadi adalah di sini entry data penolakan, cetak draft penolakan, dan surat penolakan izin atau surat penolakan yang sudah kita tambahkan tadi di alur prosesnya. Jadi untuk 3 proses contoh proses ini, jenis proses ini akan muncul jika di saat proses penetapan dipilihnya yaitu ditolak. Jadi untuk entry data penolakan, cetak draft penolakan izin, dan surat penolakan akan muncul bila mana saat penetapan izin dipilih ditolak. Jadi nantinya jika pada saat penetapan izin dipilihnya ditetapkan, 3 proses yang saya contohkan tadi yang kita tambahkan di alur proses ini tidak akan muncul ya untuk penolakan. Jadi dia otomatis muncul. Saya ulangi sekali lagi, untuk proses penolakan seperti entry data, cetak draft penolakan, dan surat penolakan dan lain-lain akan muncul secara otomatis jika pada saat penetapan dipilih ditolak. Dan proses yang penolakan yang kita tambahkan di alur proses tadi tidak akan muncul jika pada saat proses penetapan dipilihnya ditetapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba tambahkan. Ini Bapak Ibu di sini untuk form penolakannya, entry data penolakannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Seperti ini misalnya contohnya untuk nama pemohonnya siapa, lalu nomor penolakannya bisa ditambahkan, seperti misalnya mau ditambahkan lagi contohnya seperti alasan penolakan dan lain-lain, itu bisa disesuaikan pada saat setting template form untuk entry data penolakan tersebut. Seperti ini contohnya. Lalu cetak draft penolakan izin. Ini contohnya yang dari daerah lain ya, template-nya. Bapak Ibu silakan
sesuaikan saja untuk template-nya, bunyinya seperti apa itu bisa disesuaikan, dan dibuatkan dulu template-nya lalu diinput pada saat men-setting alur proses untuk cetak penolakan ini. Oke, setelah proses cetak draft, di sini tadi saya mencontohkan untuk surat penolakan menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi ini seperti ini tampilannya, sama seperti TTI biasa. Jadi yang menggunakan tanda tangan elektronik pada saat setting menambahkan jenis proses penolakannya di alur proses menggunakan jenis proses yang namanya surat penolakan. Itu. Untuk tanda tangan biasa atau tanda tangan basah, Bapak Ibu silakan menambahkan alur proses di alur prosesnya namanya cetak penolakan izin nama prosesnya. Itu ini contohnya ya, sama. Nah, ini di view sama untuk penolakannya. Template-nya juga dibuatkan terlebih dahulu di template datanya, lalu diinputkan di dalam alur proses. Sama ya ini, untuk servis tanda tangannya Bapak Ibu bisa silakan pilih dari BSRI atau P12. Ya, ini surat penolakannya sudah berhasil ditanda tangan. Lalu jangan lupa setelah ditanda tangan atau setelah desain PDF, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik proses berikutnya ya. Jadi nanti kalau belum mengklik proses berikutnya, prosesnya dianggap belum diproses atau dijalankan. Jadi jangan lupa untuk mengklik proses berikutnya. Ini tanda tangan surat penolakannya sudah ditanda tangan yang untuk file TTE atau surat penolakan atau tanda tangan elektronik yang ditetapkan. Jika prosesnya sudah dijalankan atau diklik proses berikutnya tadi, itu nanti di sininya ada tanda kertas seperti ini ya Bapak Ibu. Ini berarti dokumen sudah ditandatangani atau sudah diproses berikutnya tadi. Kita lihat lagi, masuk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh atau melihat dokumennya. Seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.